Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat kunci semua di program kita, yaitu seri Filsafat Islam. Semoga kajian-kajian yang kita lakukan ini bermanfaat, dan yang paling penting adalah membangkitkan kesadaran diri dan pencerahan di dalam diri kita. Pada tema ini kita akan berbicara tentang filsafat manusia atau manusia di dalam kacamata filsafat Islam. Para filosof klasik sudah banyak berbicara tentang manusia, tapi pembicaraan tentang manusia tidak lepas dari pembicaraan tentang jiwa. Nah, kajiannya menyatu dengan kajian tentang jiwa. Maka filsafat manusia di dalam filsafat Islam itu berada di dalam pembahasan tentang filsafat jiwa. Apa yang akan kita bicarakan dalam video ini atau dalam kesempatan kali ini? Setidaknya ada 3 persoalan nanti yang akan kita diskusikan bersama. Pertama adalah hakikat manusia di dalam filsafat Islam. Pandangan para filosof tentang konsep jiwa, akal, sifat, dan tujuan dari potensi manusia, termasuk potensi rasionalitasnya, dan potensi spiritualitas. Apa tujuan semua itu? Dan yang terakhir adalah kita akan mendiskusikan tentang bagaimana kita mengintegrasikan pemahaman manusia dengan tujuan moral dan etika, serta tujuan hidup kita sebagai makhluk di muka bumi ini. Melalui pembahasan ini, kita berharap dapat memiliki pemahaman konsep tentang manusia yang komprehensif, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan penalaran filosofis yang rasional, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk media ini, agar Anda juga berkontribusi dalam pengembangan media kunci dan mendapatkan manfaat dari tema-tema yang kita sajikan. Seperti tadi saya singgung, pembicaraan tentang manusia di dalam perspektif filsafat Islam itu tidak lepas dari pembicaraan tentang filsafat jiwa. Yang menarik adalah saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kritik Hasan Hanafi. Hasan Hanafi itu memiliki kritik terhadap tradisi filsafat Islam klasik. Apa kata Hasan Hanafi? Ada persoalan yang tidak pernah dibicarakan secara mendalam, luas, dan komprehensif oleh filsafat Islam masa klasik. Persoalan kemanusiaan. Manusia, kata Hasan Hanafi, tidak masuk di dalam pembahasan ilmu-ilmu rasional di dalam Islam. Tidak dibicarakan di dalam filsafat Islam, juga tidak dibicarakan dalam tema-tema usuluddin. Sehingga tradisi ilmu pengetahuan kita tidak memiliki ilmu humaniora. Inilah kritik Hasan Hanafi. Dan kesadaran ini diakui oleh para pemikir kontemporer. Entah itu Muhammad Arkun, Fazlur Rahman, atau Abid Al-Jabiri, Mahmud Syahrur, dan lain-lain. Nah, sementara di kalangan barat, filsafat manusia sudah jauh banyak dibicarakan secara matang. Terutama sejak kemunculan filsafat modern di barat. Nah, dari mana harus kita mulai pembicaraan tentang manusia dari perspektif filsafat Islam? Rupanya mau tidak mau kita harus berbicara tentang manusia ini dari filsafat jiwa, atau di dalam bahasa Arab disebut juga an-nafas. Tetapi kita juga tidak bisa lepas nanti pembicaraan kita bagaimana misalkan Islam itu sendiri berbicara tentang manusia. Nah, ini harus menjadi satu padu agar kita menemukan satu wacana tentang manusia yang tidak lepas daripada sumbu Islam itu sendiri. Para filosof muslim itu terpengaruh oleh definisi Aristoteles tentang manusia. Apa misalkan? Kata Aristoteles, manusia itu adalah hewan yang berakal. Hayawanun natik. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Aristoteles mengatakan hewan, tidak mengatakan yang lain, tetapi hewan yang berakal? Nah, ini diambil dari penalaran logika Aristoteles. Aristoteles berpikir, makhluk yang namanya manusia itu berada di bawah genusnya apa? Jenis apa? Apakah dia mandiri
ataukah dia ada di bawah genus tertentu. Nah, maka Aristoteles melihat dengan berbagai macam kemiripan-kemiripannya, wah ternyata manusia memiliki kesamaan-kesamaan dengan sifat-sifat hewan. Maka didefinisikanlah manusia itu sebagai hewan, jenis hewan. Tapi manusia ini punya pembeda dari hewan-hewan yang lain. Apa yang paling istimewa? Yang paling istimewa dari manusia adalah akal. Yang dengan akal itu manusia berpikir, manusia menghasilkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban, dan lain-lain. Manusia berbicara secara teratur berdasarkan hukum-hukum logika, hukum-hukum nalar. Nah, akhirnya Aristoteles mengatakan inilah diferensianya, ini pembeda manusia dari hewan-hewan yang lain. Tetapi secara biologis, analisis Aristoteles dengan perspektif biologisnya itu diakui akhirnya oleh para filosof muslim. Sehingga dikatakan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Karena secara biologis manusia tidak jauh beda hewan. Tetapi sekali lagi dengan diferensi, dengan pembeda tersendiri yang menyebabkan dia berbeda. Definisi ini diakui sekali lagi. Tetapi ada yang menarik dari definisi itu yang dikembangkan oleh para filosof muslim. Hayawanun natik. An-natik, berpikir. Natik itu artinya berpikir secara logis. Nah ini kenapa? Misalkan kenapa manusia bisa berpikir? Karena punya akal. Nah dalam sistem metafisika filsafat Islam, akal itu adalah substansi yang mandiri, jauharul fard, substansi yang mandiri. Dia tidak terikat oleh apapun, dia mandiri. Yang mandiri itu substansi yang mandiri itu ada dua. Yang satu adalah akal dan yang satu adalah jiwa, nafas. Nah, kedua-duanya ini ada pada manusia. Jiwa, nafas berada pada makhluk yang lain. Hewan juga memiliki nafas karena dia hidup. Karena dia punya nafas, dia hidup. Tumbuh-tumbuhan juga dikategorikan menyimpan substansi nafas karena dia tumbuh. Tetapi akal, substansi akal ini tidak dimiliki oleh hewan, tidak dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Substansi akal ini ada pada manusia. Satu-satunya eksistensi yang padanya tersimpan nafas, substansi jiwa, dan di dalamnya juga tersimpan substansi akal atau substansi rasional. Nah, ini keistimewaan manusia. Nah, sehingga karena karakter itu manusia mandiri pada akhirnya. Oleh karena itu, filsafat Islam mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang dinamis. Kadang-kala didefinisikan dengan ada istilah makrokosmos, mikrokosmos. Nah, ini ada dua perdebatan yang menarik tentang makrokosmos dan mikrokosmos. Apakah manusia didefinisikan mikrokosmos ataukah manusia didefinisikan makrokosmos? Di dalam kacamata atau diskusi-diskusi filsafat Islam, termasuk juga di dalam definisi-definisi manusia di dalam tradisi tasawuf, ini ada satu perdebatan yang menarik. Mayoritas berpendapat manusia ini adalah mikrokosmos. Apa mikrokosmos? Mikrokosmos itu dia merangkum seluruh potensi substansif dari alam. Dan semuanya itu tersimpan di dalam jiwa. Maka di dalam tubuh manusia yang begitu unik ini ada jiwa mineral, ada jiwa hewan, ada jiwa rasional, ada jiwa malaikat. Nah, semua itu tersimpan di dalam diri manusia. Nah, karena itulah manusia tumbuh, sifat tumbuhnya sama seperti tumbuh-tumbuhan. Manusia bergerak bebas sama seperti hewan. Manusia berpikir karena dia manusia. Nah, berpikirnya itu adalah manusia. Tetapi manusia juga menyimpan unsur-unsur spiritualitas yang tinggi. Maka dia seperti malaikat. Oh, karena itulah dikategorikan mikrokosmos. Tetapi ada filosof lain atau para kelompok sufi lain justru mengatakan inilah sebenarnya makrokosmos. Alam ini mikrokosmos. Karena alam dia hanya memiliki substansinya sendiri-sendiri. Tanah, air, dan lain sebagainya menyimpan substansi mineral. Pohon dia hanya menyimpan
jiwa nabatinya, jiwa tumbuhnya, jiwa hidupnya, hewan, kehewanannya, langit, dan lain sebagainya. Nah, seluruh sistem alam semesta ini dirangkum di dalam diri manusia. Maka manusia layak dikatakan makrokosmos. Nah, inilah yang banyak diperdebatkan oleh para filosof dan para sufi di kalangan filosof muslim. Ada yang juga yang menarik satu hal lagi. Karena manusia ini makhluk yang berakal, maka manusia dikategorikan puncak perciptaan Tuhan. Nah, kalau saya misalkan menggunakan teorinya tashkikul wujud mula sadra, yaitu gradasi wujud, gradasi eksistensial mula sadra. Di dalam filsafat mula sadra itu eksistensi ini bergradasi, wujud itu bergradasi. Wujud itu hanya satu, tetapi mahiyahnya beragam, esensinya beragam. Nah, kalau wujud ini diterjemahkan dengan Tuhan, maka semuanya ini merupakan pengejawantahan daripada Tuhan. Dalam bahasa Sohrawardi, isyraq, iluminasi, manusia, makhluk, dan lainnya itu adalah bayangan-bayangan Tuhan. Pembiasan daripada cahaya-cahaya Tuhan. Di dalam istilah irfan atau tasawuf, makhluk, manusia, dan lainnya itu disebut dengan penampakan wajah Tuhan. Nah, di dalam filsafat Islam, peripatetik atau masyaiyah, manusia juga dikategorikan puncak daripada alur emanasi Tuhan. Bahwa makhluk itu diciptakan secara emanasi menurut filsafat Islam. Nah, puncaknya ada di manusia, di mana akal aktif dengan berpikir tentang dirinya, lalu berpikir tentang Tuhan, berpikir tentang akal-akal yang 9, maka lahirlah manusia. Nah, manusia adalah puncak penciptaan. Kalau dalam Tashkikul Wujud, karya Mula Sadra itu, puncak kesempurnaan ciptaan Tuhan itu ada pada manusia. Karena semua elemen makhluk ada di manusia. Karena itulah Al-Quran memilih manusia ini sebagai khalifah. Kenapa? Sebagai khalifah. Apa makna dan maksud serta tujuan daripada konsep khilafiyah, konsep khilafah pada manusia ini? Nah, karena pertimbangan pertama, rasionalitas, al-aqlun natikiyahnya, keberfikirannya itu. Karena dia manusia berpikir, maka manusia punya kebebasan berpikir, dan kebebasannya itulah yang akan menentukan manusia bertanggung jawab. Rasa bertanggung jawab inilah yang pada akhirnya manusia melahirkan sistem hukum, sistem moral, sistem etika, sistem nilai, estetika, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa bayangkan jika manusia tidak memiliki kebebasan, bagaimana dia bisa bertanggung jawab sementara hakikatnya tidak bebas? Apakah sesuatu yang terikat oleh sesuatu yang lain dapat dimintai pertanggungjawabannya? Nah, disinilah tema-tema moral berbicara, muncul, lahir. Ketika manusia difahami sebagai makhluk yang bebas. Manusia itu bermoral karena kebebasannya. Manusia bisa memiliki tata atur etik karena rasionalitasnya. Kebaikan, kejahatan, manusia yang menentukan. Kebebasan itulah yang menyebabkan, sekali lagi, manusia berbuat baik, manusia berbuat jahat. Nah, para filosof ini memang sudah banyak berdiskusi dan perdebatan sangat panjang. Loh, kalau memang manusia ini bebas misalkan, apakah Tuhan dapat memintai pertanggungjawabannya atas kebebasan yang dia lakukan? Nah, karena itulah, karena kebebasannya diminta pertanggungjawaban. Lalu apa lagi? Karena potensi akliyahnya dia dapat dipertanggungjawab. Maka moral, etika, hukum itu sangat memperhatikan kategori-kategori akal di dalam diri manusia. Orang yang berakal itu bisa dikenai hukum. Orang yang tidak berakal tidak dikenai hukum. Kebebasan inilah yang akan menentukan alur kehidupan. Karena manusia bebas, manusia bisa membangun kehidupan yang berbudaya dan berperadaban, serta pengetahuan yang kaya. Nah, itulah yang dibicarakan oleh filsafat Islam tentang manusia. Sehingga filsafat Islam meyakini manusia sebagai makhluk
yang mandiri, dia memiliki kebebasannya, tetapi pada satu saat tertentu, karena jiwa ini tidak lepas daripada rentetan emanasi intelek Tuhan, manusia terikat oleh kehendak Tuhan, ketentuan-ketentuan dari Tuhan. Manusia dituntut untuk mampu bertanggung jawab. Inilah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akal manusia dan jiwa manusia terpancar melalui emanasi ilahiyah. Dan nanti pada saatnya Tuhan akan memintai pertanggungjawaban karena pancaran emanasi. Maka manusia akan kembali kepada Tuhan membawa pertanggungjawaban selama dia hidup. Itu saja. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada kesempatan lain. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.